Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Naila Rahmawati, mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya dengan NIM 0603 128232 8034. Yang terhormat Bapak Destoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 11 yaitu tentang badan usaha dalam perekonomian. Yuk kita bahas bersama. Kalau kita perhatikan, setiap hari kita menikmati hasil kerja dari berbagai jenis badan usaha, mulai dari listrik yang disediakan PLN, air dari PDAM, hingga barang yang kita beli di toko. Tapi, pernahkah kamu berpikir apakah sebenarnya yang dimaksud dengan badan usaha dan bagaimana perannya dalam perekonomian? Nah, di video kali ini kita akan bahas semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan antara badan usaha dan perusahaan dengan benar. Kedua, mampu mengidentifikasi jenis-jenis badan usaha beserta contohnya. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan peran badan usaha dalam perekonomian dan keunggulan serta kelemahan badan usaha. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Badan usaha itu adalah kesatuan yuridis ekonomi yang didirikan untuk mencari keuntungan. Artinya, badan usaha bisa berbentuk individu atau kelompok yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, badan usaha bukan hanya tempat kerja, tapi juga lembaga yang mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi. Nah, teman-teman, banyak juga yang mengira bahwa badan usaha itu sama dengan perusahaan. Padahal sebenarnya berbeda loh. Jadi, badan usaha itu adalah lembaga atau organisasi yang menaungi kegiatan ekonomi. Sedangkan perusahaan adalah tempat kegiatan produksi berlangsung. Jadi, badan usaha bisa punya satu atau lebih perusahaan di bawahnya. Oke, selanjutnya yuk kita kenali jenis-jenis badan usaha di Indonesia. Jadi, badan usaha ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan kepemilikannya, dibagi menjadi 4 jenis, yaitu BUMN, BUMD, BUMS, dan badan usaha campuran. Yang kedua berdasarkan lapangan usahanya, dibagi menjadi 5 jenis, yaitu badan usaha agraris, badan usaha industri atau manufaktur, badan usaha perdagangan, badan usaha jasa, dan badan usaha ekstraktif. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara tuntas jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, BUMN atau badan usaha milik negara. BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perusahaan perseorangan atau persero dan perusahaan umum atau perum. Perusahaan perseorangan yaitu BUMN berbentuk perseorangan terbatas dengan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuannya untuk mencari keuntungan. Contohnya adalah PLN, PT KAI, dan Bank Mandiri. Yang kedua, perum, yaitu BUMN yang seluruh modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuannya adalah memberikan pelayanan dan kemanfaatan umum. Contohnya Perum Pengadaian dan Perum Bulog. Kedua, yaitu BUMD atau Badan Usaha Milik Negara. BUMD yaitu badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah. BUMD dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perusahaan perseorangan daerah dan perusahaan umum daerah. Perusahaan perseroan daerah yaitu BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
Yang kedua, perusahaan umum daerah, yaitu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas sahamnya. Ketiga, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah badan usaha yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, seperti toko, pabrik, dan perusahaan jasa. Berdasarkan bentuknya, BUMS dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu usaha yang didirikan oleh satu orang dengan modal pribadi. Yang kedua, firma, yaitu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan modal dan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV, yaitu usaha yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Dan yang terakhir, perseroan terbatas atau PT, yaitu badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi dalam bentuk saham. Dan jenis yang terakhir yaitu badan usaha campuran, yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta, contohnya Garuda Indonesia. Oke, materi selanjutnya yaitu peran badan usaha dalam perekonomian. Badan usaha memiliki peran besar dalam perekonomian, di antaranya yang pertama menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan. Ketiga, memberikan pemasukan bagi negara melalui pajak. Dan yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya badan usaha, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dapat berjalan dengan baik. Tapi teman-teman, setiap badan usaha pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk kita lihat. Jadi, kelebihan dari badan usaha ini yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, dan memperluas kegiatan ekonomi. Adapun kelemahannya yaitu beberapa badan usaha terkadang kurang efisien atau terlalu berorientasi pada keuntungan tanpa memperlihatkan lingkungan dan keseimbangan sosial.